Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Madeline Channel ya. Seperti biasa, pastikan Anda siap untuk belajar dan harus yakin bahwa kamu tuh pasti bisa gitu ya. Pokoknya itu. Fokus ya. Mulai langsung kita akan mempelajari tentang ciri-ciri perpangkatan bilangan antara 1 dan 10 ya. Karena 1 pangkat berapapun tetap 1, sedangkan 10 kalian sudah tahu ya, 10 pangkat berapapun tahu, tinggal nolnya berapa. Mari kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Berarti dari yang basisnya 2. Kita lihat, jadi ini ciri-cirinya saja karena nanti untuk dipakai menghitung atau menjawab soal-soal. Ya, jadi yang pertama ini 2. Langsung sudah Ibu tunjukkan di sini karena kamu juga bisa lihat sendiri pakai kalkulator juga bisa sampai 2 pangkat berapapun ya. Nah, ini kalau kita lihat angka terakhir dulu nih. Jadi ada polanya. Jadi begini terus. Angka terakhirnya 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 begitu terus. Ya, jadi polanya di sini 4 angka, 4 angka. 4 angka, 4 angka. Ingat ya. Kalau basis 2 di sini angka terakhirnya atau angka satuannya 4 angka. Di sini 4 macam, 4 polanya gitu ya. Pokoknya ingat gini, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Sedangkan banyaknya angka, kita lihat di sini 1 angka, 1 angka, 1 angka, 2 angka, 2 angka, 2 angka gitu. Ya, 3, 3. Jadi kita tulis saja begini. Kita tulis saja 1, 1, 1. Nah, ini karena ada 3, 3, nanti kita lihat kelipatan 3-nya gitu ya. Pokoknya gitu. Udah ya, tidak usah lama-lama. Ngerti kan? Ya, hanya lihat ciri-cirinya saja. Sekarang yang basis 3. Karena kita hanya lihat ciri-cirinya, nanti dipakai. Nanti terutama untuk contoh soalnya nanti baru kita bahas. Sekarang ciri-ciri yang berikutnya ini angka terakhirnya 3, 9, 7, 1. Begitu lagi. 3, 9, 7, 1. Nah, tapi ini angkanya ganjil semua terakhirnya. Jadi tetap ini 4, 4 nih ya. Nah, polanya tetap 4, 4 nih. Berarti masih mirip seperti tadi ya. Sedangkan banyaknya angka di sini 1 angka, 1 angka, 2 angka, 2 angka. Kalau tadi 3, 3 nih polanya 3, 3. Nah, yang sekarang ini 1, 1. Nih 1, 1. 1, 1. 2, 2 maksudnya ya. Tadi ini 3, 3 gitu polanya gitu. Yang sedangkan yang ini 1, salah terus ya. 2, 2, 2 gitu ya. Jadi ingat, jadi cukup diingat-ingat saja ya. Nanti kalau mau mengerjakan soal tinggal dilihat yang basis 3 bagaimana. Nah, ini jadi polanya seperti apa. Kita teruskan yang basis 4. Basis 4 sebetulnya masih kelipatan 2 tapi sudah beda lagi ya. Nah, ini di sini yang dituliskan hanya angka satuan ini karena banyaknya angka di sini aturannya masih ya beda-beda, tapi kalau nanti kalian mau mencari sendiri ya pola ciri-cirinya di mana. Kalau kalian menemukan sendiri lebih mantap ya. Kalian teruskan sampai pangkat berapa gitu nanti supaya ketemu. Karena di sini yang sudah jelas angka satuannya di sini 4, 6, 4, 6, 4, 6 begitu terus. Jadi ini pun kalau kalian mau lihat yang angka puluhannya mungkin ada polanya ya silakan saja gitu ya. Yang jelas sekarang dilihat angka terakhir hanya 4, 6, 4, 6. Ya, hanya begitu ya. Sedangkan banyaknya angka ini tidak Ibu tuliskan karena di sini kan 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5,
6. Nah, gitu ya. Jadi kurang beraturannya agak bervariasi gitu ya. Jadi sudah, yang penting angka terakhirnya deh. Diteruskan ke angka basis 5. Kita teruskan ke basis 5. Nah, basis 5 lebih lagi nih. Basis 5 satuannya hanya 5 terus nih. 5 semua. Angka satuannya sama semua, 5. Jadi angka satuannya 5 semua. Ya. Jadi kalau kalian mau mencari yang bedanya, hanya di sini nih. Yang beda hanya mulai di sini nih. Nih. Ya, pangkat 3, mulai pangkat 3. Pangkat 3, pangkat 4 nih 125, 625, 125 lagi, 625. Jadi hanya bedanya di situ. Jadi kalau pangkat ganjil mulai 3 itu 125, 625, ya 125. Nah, itu. Jadi ini Ibu tuliskan aja yang ratusan ini ya. Yang ratusan Ibu tuliskan saja di sini. Jadi yang istimewanya hanya di sini. Sedangkan banyaknya angka juga tidak Ibu tuliskan karena di sini juga bervariasi juga ini ya. 1, 2, 3, 3, ya kan? 3 angka nih. 4, terus di sini 5, 5 lagi di sini 6. Ya silakan kalau mau dicari polanya, ya tidak apa-apa, silakan saja. Nah, teruskan saja yang basis 6. Yang basis 6 di sini sama lagi nih, begini lagi ya. Basis 6 angka terakhirnya juga sama terus nih, 6 terus nih. Ya. 6 terus. Nah, kalau sama seperti tadi, kalau kalian mau mencari yang istimewanya, misalnya dari puluhannya apakah istimewa apa tidak nih puluhannya. Puluhannya nih 3, 1, 9, 7, 5, 3, 1, 9. Nah, itu nanti silakan kalau mau dituliskan silakan ya. Yang berikutnya 7. Nah, 7. 7 di sini angka terakhirnya juga 7, 9, 3, 1. Nah, ini seperti yang tadi, ya mirip yang angka 3 tadi ya. Masih ingat tidak? Yang 3, basis 3. Angkanya di sini 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Hanya urutannya beda kalau yang tadi, yang basis 3. Jadi angkanya ganjil juga di sini. Ya, ada 4. Polanya 4 di sini ya. Jadi mirip, hanya urutannya yang beda, tapi 4. Sedangkan banyaknya angka juga tidak Ibu tuliskan karena di sini 1, 2, 3, 4. Ini 6 lagi ya, tidak beraturan. Oke ya, seperti itu ya. Masih lagi yang ke 8. Sekarang yang basis 8 maksudnya ya, yang basis 8. Nah, ini sebetulnya kelipatan 2 juga, tapi ini ada ciri-cirinya. Nah, kita lihat di sini angkanya, angka satuannya 8, 4, 2, 6. 8, 4, 2, 6. Jadi memang sama seperti basis 2, hanya urutannya beda. Ya. Urutannya beda, angkanya tetap itu juga, dan 4 di sini. 8, 4, 2, 6. Kalau basis 2 waktu itu kan 2, 4, 6, 2, 4, 8, 6 ya. Nah, jadi agak beda begitu. Sekarang kalau banyaknya angka di sini beraturan nih. 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6, dan seterusnya. Ini urut ya. Banyaknya angka ini seperti bilangan ganjil jadinya. 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Ya. Oke, yang terakhir 9. Basis 9. Angka terakhirnya 91, 91, 91, begitu terus. Ini angka terakhirnya begitu terus ya. Nih, 91, 91. Nah, sedangkan banyaknya angka, 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, dan seterusnya, sama seperti yang tadi, yang basis 8.
Jadi ini bilangan ganjil juga ya. Sudah ini ya. Jadi ini yang kita bahas. Sedangkan kalau kita lihat tadi semua yang basisnya bilangan genap, angka terakhirnya itu ini selalu genap. Ingat tidak tadi? Ya. Nih, angka terakhirnya genap. Lalu yang basisnya bilangan ganjil, ini ganjil kan 9. Angka terakhirnya ganjil juga. Ya. Jadi itu saja yang kita simpulkan. Jadi kesimpulannya, kalau basisnya ganjil, nah angka satuannya ganjil gitu. Begitu juga kalau genap, basisnya genap, ya angka satuannya genap. Itulah yang ciri-ciri yang sudah kita temukan. Sekarang tinggal kita coba untuk mengerjakan soal. Nah, contoh soal. Contoh soal ini sengaja yang pertama ini yang biasa ya, tidak perlu pakai yang tadi ini. Ini hanya mengingatkan saja, yang basis 10 kan kalian pasti sudah tahu, tapi biar saja ini ditambahkan ini dulu biar ingat. Jawabannya di kanan saja ya. Kalau basis 10 kan tidak ada masalah ini, ada 8 nolnya, berarti 10 kali 10 kali 10-nya 8 gitu ya. Jadi 10 pangkat 8, ini kalau ini ya, kan gitu. Maksudnya nanti yang basis 2, basis 3, dan seterusnya, itu sama juga begitu sebetulnya. Cuma kita tidak usah nulis gitu lagi. Ya, kalau basisnya terlalu besar, tidak mungkin kita tuliskan. Ini sudah langsung saja ini ya, basisnya 10 sudah apal, jadi 10 pangkat 8. Nah, sekarang baru kita mulai yang tadi. Nah, ini contohnya nih, basis 2 dimintanya. Berarti kan ini 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Kan nggak usah begitu. Makanya kita lihat ciri-cirinya yang tadi nih. Sekarang diminta basisnya 2, ini berarti 2 pangkat berapa? Tadi kan 10 pangkat 8. Nanti di sini jawabannya 2 pangkat berapa. Nah, kita lihat yang tadi ciri-cirinya tadi. Kita lihat dulu nih, angkanya ada 5. Ada 5 angka, masih ingat? Banyaknya angka, masih ingat? Tadi 1, 1, 1, 2, 2, 2. Itu. Ini berarti ini pas 5 angka, berarti nanti 5, 5, 5 ya. Posisinya berarti di situ. Nah, ini. Karena 5 angka, maka posisinya ada di sini. 5, 5, 5. Nah, sengaja Ibu kasih tanda merah. Ini karena yang terakhir, ini berarti yang kelipatan 5. Kelipatan 5 dari 3, karena ini kan 3, 3. Berarti ini 3 kali 5. Berarti ini yang ke-15, yang merah ini berarti. Ya. Berarti ini yang ke-15. Sedangkan yang berikutnya berarti ke-16. Yang ke-16 berarti kan ini 6, 6, 6 nanti gitu ya. 16, 17, 18. Nah, kalau yang ke belakang, ini yang ke sini berarti 14, 13. Nah, mundur yang ini ya. Gitu. Sekarang tinggal kita lihat yang apanya tadi? Angka terakhir. Angka terakhirnya 4. Bagaimana tadi angka terakhirnya? 4 angka ya. Jadi kan 2, 4, dan seterusnya nih. Angka terakhirnya gini, angka satuannya gini kan. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Nah, berarti kita cari yang kelipatan 4. 15 dekat dengan kelipatan 4-nya yang ini berarti. Ya, yang 16 kan kelipatan 4. Jadi, berarti kita ambil patokannya yang ke-16. Yang ke-16 ini yang hijau ya, yang ke-16 itu yang hijau. Ini kan kelipatan 4. Nah, berarti ini pas yang belakangnya 6. Habis 6, kalau dari depan kan berarti 2, 4, 8, 6 gitu kan. Nah, sedangkan ini belakangnya 4, berarti yang ini. Ya, jadi kalau kita satukan ini begini. Ini kita satukan. Banyaknya angka nih, banyaknya angka 5. Angka satuannya ini 4.
Nih, angka satuannya 4. Berarti ini yang ke-14. Maka jawabannya adalah, ini basisnya 2, pangkat 14. Jadi begitu. Mengerti kan? Ya. Jadi begitu ya. Jadi dilihatnya begini. Karena kalau harus ngitung 2 kali 2 kali 2 sampai 14, oh, panjang sekali. Jadi cukup kita lihat dari ciri-cirinya tadi. Ya. Oke, kita satu lagi deh, contohnya satu lagi. Sekarang basis 3. Coba kita lihat basis 3 nih. Basis 3 angkanya ada 7. Wah. Ingat basis 3 bagaimana tadi? Banyaknya angka ini yang 7. Banyaknya angka kalau basis 3 tadi 1, 1, 2, 2 ini. Ya. Berarti kelipatan 2 gitu. Ada 7 berarti nanti posisinya di sini. Nih. Ini sama seperti tadi nih. Ini ada 7 karena 22 berarti jadi 7 kali 2 berarti yang pas merah ini yang ke-14. 7 kali 2. Ini 7 kali 2 ya, 14. Nah, sekarang kita lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya 3 di sini. Angka terakhirnya bagaimana kalau basis 3? Angka terakhirnya berapa-berapa? Ya, ini sekalian saja nih. Yang sebelahnya berarti 13. Nanti untuk yang berikutnya ke sebelah sini ya nanti kita lihat lagi. Ya. Ini. Angka terakhirnya 3971, 3971. Dan seterusnya. Jadi 44. Nah, kelipatan 4. Ya. Kelipatan 4 di sini yang dekat dengan 14. Ya, kelipatan 4 yang dekat dengan 14 itu bisa 12, bisa seperti tadi juga. Bisa juga. Ini Ibu ambilkan seperti tadi lagi aja ya. Ini sudah Ibu kasih tanda ini. Kan ini 4 angka juga nih. 4 polanya 4 nih. Polanya 4, jadi kita ambil yang kelipatan 4. Jadi kita ambil seperti tadi lagi, ini 16. 16 nih. Jadi kita ambil yang 16 saja ya nih ya. Ini kan 14 nih yang merah nih. Berarti yang ini 14, 15, 16. Berarti yang 16 yang ini nih. Nih. Yang ke-16 itu yang pas angka terakhirnya 1 atau angka satuannya 1. Ini yang ke-16 angka satuannya 1. Terus kalau dari sini kan 3971. Ini yang ke-16 ya. Nah, sedangkan di sini yang terakhir angka 3, berarti yang ini. Sedangkan ini, ya, ini kan kalau kita urutkan ini jadi begini kan. Ini yang ke-16, mundur. 16 ini, 15, 14, ke-13. Yang kita ambil yang angka terakhirnya 3. Lalu banyaknya angka 7. Jadi, sudah mengerti ini? Banyaknya angka 7 ini kan. Angka terakhirnya 3 ini. Jadi, berarti ini pas yang ke-13. Berarti 3-nya pangkat 13. Oke? Cukup ya? Sekarang tinggal yang sebaliknya. Bukan sebaliknya apa ya? Ini persamaan. Ya, dicari pangkatnya. Ya, memang sebaliknya ya. Sekarang yang masih sama pangkatnya tapi ditulisnya sebagai persamaan. Jadi kita menyelesaikan persamaan seperti ini. Sudah pernah kan ya menyelesaikan persamaan begini? Jadi kita samakan saja basisnya. Ini basis 3 berarti ini kita jadikan basis 3. Nah, untuk yang masih seperti ini kan ini masih sedikit. Kita bagi 3 atau bagi 9. Pokoknya
kita bagi dengan yang perpangkatan dari 3 gitu. Apakah bagi 3, apa bagi 9, apa bagi 27 gitu. Ya kita bagi yang kecil dulu, boleh dibagi 3 atau dibagi 9 agak jelas. Jadi pokoknya yang jelas kita jadikan ini nanti ketemunya 3 pangkat 5. Ya pokoknya yang jelas kita samakan basisnya. Nah ini kalau sudah sama basisnya nih berarti sama-sama 3 berarti X sama dengan 5. Langsung ketemu gitu kan. Ya jadi kita ini kan kalau sudah ketemu langsung begini. Ini ketemunya basis 5, pangkat 5, kamu bisa menghitungnya seperti ini. Nih, dibagi 3 boleh, dibagi 9 juga boleh. Ini contohnya misalnya kamu membaginya hanya dibagi 3 nih. 243 dibagi 3. 24 dibagi 3, 8 kan? Nah, masih 3 dibagi 3, 1. 81. 81 kalian juga sudah hafal atau mau ditulis begini. Berarti 3 kali 9 kali 9. 9 itu 3 pangkat 2 gitu. Nih. Bisa dicari dengan begini kalau yang masih kecil-kecil gini ya. Pokoknya dibagi dengan perpangkatan 3. Mau dibagi 3, dibagi 9 gitu. Ini kan pangkatnya 1, 2, 2 jadi 5. Oke, mengerti? Oke ya. Satu lagi deh, satu lagi. Nih ya, kita ambil satu lagi. Sekarang basis 2. Basis 2. Ini sama seperti tadi ya. Kita samakan 502 dijadikan basis 2. Itu ketemunya pangkat 9. Nanti berarti jawabannya X sama dengan 9. Nah, ini sama seperti tadi, kamu menghitungnya. Ketemu 2 pangkat 9 dari mana, terserah kamu. Seperti tadi nih, ya. Terserahnya seperti tadi maksudnya. Apakah mau dibagi 2, misalnya mau dibagi 2 dulu, Kak. Boleh. Dari yang paling kecil gitu ya. Ini misalnya ini Ibu tunjukkan dibagi 4. Dibagi 4 masih mudah kan? Dibagi 4 ini 1. Terus masih 1 di sini kan ya. Dibagi 4 2. Kan ini 11 ya dibagi 4 2. Masih 3 32 dibagi 4 8. Nah, ini mulai kecil angkanya. Tinggal yang 128. Kalau sudah hafal ya langsung, tapi kalau belum hafal 128 dibagi lagi, dibagi 4 lagi. 128-nya dibagi 4. Ini 12 dibagi 4 kan 3. 8 dibagi 4 2. Nah, kalau sudah begini sudah hafal kan? 32 hafal kan? 2 pangkat berapa? Nah, ini berarti kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 5. Nah, ini 2 tambah 2 tambah 5 berarti 9. Nah, gitu ya. Jadi ini ketemunya begini, kamu mencarinya antara lain boleh begini atau boleh terserah kalian mau pakai cara apa. Oke ya, itu berasa cukup ya. Nanti tinggal kalian seperti biasa kalau mau lancar diulangi lagi. Cari yang angka yang manapun silakan. Juga kalau mau latihan dari buku paket atau dari sumber-sumber yang lain silakan. Semoga semakin cerdas, semakin pintar, semakin semangat. Pokoknya selalu semangat dan semoga selalu sehat dan sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.